Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Sekarang surat Quraisy. Bukan Al-Quraisy. Iya, Quraisy. Ya, nggak pakai al ini. Iya. Banyak orang nyebut Al-Quraisy. Quraisy nama apa? Nama suku. Iya, nama suku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hatikan dulu satu-satu ya. Iya. Siapa mana ini? Soalnya kemana? Kan bos. Sama bos. Simpet ini. Enggak samping gue. Lupa. Mana bang? Rusak beda anak kalau sendiri. Apaan tuh? Mana bos? Parah gitu. Teleponnya bunyi-bunyi. Emang ribet nih handphonenya. Apaan sih ini? Ayo duduk kan. Ini, terus kayak ke rumah sakit. Udah beli madu. Udah mendingan madu. Aduh. Permen nih. Ini doang madu. Kayak keras kepala lo. Kan nanti dihitung lagi. awal lagi ngaji. Iya, gue tahu namanya lagi. Salah nih gue ngomong. Kuatnya loh. Mesti gue seret sih. Iya, Belum ya. gue mesti gue seret. Nih. Udah gue bingung mas lagi minta dibudi aja. Iya, penyakit dalam dulu tuh lagi kan kita udah ada budi. Lebih dekat lebih enak. Nggak rame lagi. Mana? Di budi. Budi gue ya. Sampai dalam itu. Ya deket juga. Sepikut kata. Ini sepikut. Ini kemana tadi dia? Rumah ini. Ya Mbak, artikan li'ilafi apa ya? Artinya Anak bisaan. Karena kebiasaan orang yang Quraisy ya. li Karena karena ilaf Kebiasaan kebiasaan Quraisyin. orang Quraisy. Ya orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Ilafihim. Kebiasaan mereka Pergian. rihlatas syita, Kain. bepergian Pada musim asyita, musim dingin, musim dingin, wasaif, musim panas. musim panas. Ia harus tahu artinya satu-satu. Asyita musim dingin, asaif musim Panas. panas. Falyabudu, Oh ya, Bukan dapat. Maka hendaklah. hendaklah apa? Ya? enggak mereka. Iya, maka hendaklah menyembah atau beribadah kepada siapa? Tuhan, Pada Rob Tuhan Hazal Bait, pemilik rumah, rumah ini. Ka'bah Ini maksudnya Ka'bah ini. Alazi yang atau ama telah memberi makan memberi makan
mereka. Menjuk, untuk menghilangkan apa? ya dari kelaparan. Wa amanahum, Dan mengamankan dan mengamankan mereka. Min, dari rasa takut. ya min khauf. Nah itu dia diartikan satu-satu ya. Nah jadi di sini suku Quraisy itu punya keistimewaan. Kalau Ibnu Jarir di kitab tafsir Ibnu Katsir itu mengartikan huruf lam. Huruf lamnya itu diartikan apa namanya? Lam ta'ajjub. ta'ajib. Iya. Lam ta'ajjub. Di tafsir Muyassar juga dijelaskan di sini. I'jabu tafsirannya. Sini. Takjublah dengan kebiasaan suku Quraisy. Kenapa kita disuruh takjub keistimewaan suku Quraisy? Apa ya? Jadi suku Quraisy itu di Jazirah Arab itu sangat dimuliakan. Itu sangat dimuliakan. Sehingga orang-orang yang bersama suku Quraisy pun dia merasa aman berpergian kemana-mana itu. Nah jadi kebiasaan suku Quraisy apa ya? Bagian. Berpergian di musim Panas, dingin, musim panas, panas. musim dingin dan musim Panas. panas. Sebentar, tadi sebelum jelaskan kenapa suku Quraisy sangat dimuliakan di Jazirah Arab, karena mereka mengurus Ka'bah. Itu sebab mereka dimuliakan karena Ka'bah. Kalau nggak ada Ka'bah, ya enggak, sama aja kayak suku-suku yang lain. Suku yang lain, ya kan? Kampung Bali terkenal namanya karena ada pendekar namanya Fahmi dulunya, misalnya contoh. Jadi terangkat namanya. Misalnya doang nih, ya, pendekar Fahmi. Pendekar ini teka. Nah, kebiasaan mereka mengadakan perjalanan di musim dingin itu ke Yaman. Nah, kalau musim dingin suku Quraisy itu ke Yaman. Ngapain? Dagang. Kemudian di musim panas ke Syam. Syam itu ada meliputi 4 negara kalau sekarang. Irak. Enggak, bukan. Yordania, Turki. Syria, Suriah, Iya. Libanon, dan Palestina. Itu Syam, negeri Syam. Jadi ada 4, tapi pertama tadi 4 negara. Yordania, Suriah. Suriah, Libanon. Libanon, dan Palestina. Ya. Nah itu Oh, Yaman mencapai satu negara. di satu negara, Yaman.
Nah kemudian mereka suku Quraisy itu dalam perjalanan baik ke Yaman atau ke Syam, mereka pulang ke negeri-negeri mereka dalam keadaan aman. Ya. Mereka kembali dalam keadaan aman dalam safar mereka, karena kemuliaan mereka di sisi orang-orang sangat dihormati suku Quraisy pada saat itu. Bahkan sampai sekarang. Ya karena apa? Karena ngurusin Ka'bah. Begitulah yang diterangkan di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah kemudian karena ngurusin Ka'bah juga diselamatkan oleh Allah tuh, ditolong sama Allah dari serangan tentara Abrahah, pasukan Gajah tuh di surat Al-Fil. Kan? Sekarang coba menurut logika ya, ibaratnya tuh apa ya? Ka'bah itu kalau sekarang kayak, kalau sekarang Palestina masih banyak yang nolong. Dulu ya ibaratnya udah diserang sama tentara Abrahah itu, pasukan Gajah, itu nggak bisa berbuat apa-apa ya. Apa yang namanya? Apa yang namanya itu? Orang-orang Mekah menjaga Ka'bah. Maka kan datang pertolongan Allah, burung ababil. Biasanya pertolongan Allah yang datang tiba-tiba seperti itu, kan memang kaum muslim itu sudah enggak berdaya. Itu ya kan. Sama kayak peristiwa di Ambon waktu itu. Kaum muslim lebih terdesak. Tiba-tiba orang kafir katakan, saya melihat pasukan berkuda, berpakaian putih, bersongkok putih, banyak. Orang muslimin nggak lihat, tapi orang kafir lihat, kabur. Nah itu biasanya begitu, pertolongan Allah. Ya dengan cara Allah. Ya kemarin kan Israel tuh ditimpa apa itu? Badai ya kan? Sama banjir. Nah, jadi Allah telah muliakan suku Quraisy karena menjaga Ka'bah, ngurus Ka'bah. Nah, setelah diterangkan apa namanya keadaan suku Quraisy, disuruh apa ya? Suruh bersyukur. Ini suruh bersyukur. Di sini Tafsir Muyassar terangkan fal yashkuru. Sini tafsiran. Falyaskuru, maka bersyukurlah. Cara bersyukur apa ya? Bagaimana? Ya ini falyabudu rabbaha dzal bait, sembahlah Tuhan Ka'bah ini. Nah, itu loh. Bagaimana cara bersyukur? Ya ibadah sama Allah. Orang mau bersyukur tapi gak ibadah sama Allah, gak ada ceritanya. Kan kenapa ya? Syukur kan kaitannya kan dengan kesenangan hidup ya kan. Manusia nggak ada rasa cukup kalau dia nggak deket sama Allah. Ya uang segunung juga mau nambah lagi, satu gunung lagi nggak pernah cukup, kecuali hidungnya udah nyium tanah baru masa cukup. Itu jadi nggak ada rumusnya. Orang mau bersyukur tapi nggak beribadah kepada
Allah. Sama sabar juga gitu. Dan kunci kebahagiaan 3 ulama katakan, yang diusul salah satu itu bahas itu kan, apabila dia senang dia bersyukur, apabila dia susah dia sabar, apabila dia berbuat dosa mohon ampun. Itu kunci bahagia, dijaga itu baik-baik. Nah kemudian berikutnya, fal yaskuru wal ya'budu rabb hadzal bait wa huwal ka'bah alladzi syarafu bihi, yang mereka mulia dengan sebab Ka'bah, wa yuwahhiduhu wa yukhlisu lahul ibadah, dan bertauhidlah kepada Allah dan ikhlas beribadah kepadanya. Nah kemudian alladzi at'amahum min, yang telah memberi makan mereka dari kelaparan yang sangat. Mereka sini sampai suku Quraisy. Dan kemudian dan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Nah ini yang bisa ngasih makan Allah. Kan waktu itu kita bahas ya, di hadis arba'in, kamu semuanya lapar, maka minta makanlah kepadaku. Memang kita disuruh minta, bukannya rezeki dia Allah yang atur, tapi kita disuruh minta. Namanya adab. Adab kita kepada Allah adalah dengan meminta, ya kan? Kemudian rasa khawatir, nih was-was ya, bikin orang stres. Nah itu rasa khawatir, apalagi kalau memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Seringkali nih manusia khawatir karena terlalu disibukkan dengan sesuatu yang belum terjadi. Yang udah terjadi gak dipikirin tuh. Sibuk mikirin yang kagak ada, yang ada gak dipikirin. Nah, bukannya apa namanya, manusia itu kan hanya berencana sesuai dengan kita, sesuai dengan kemampuan. Nah, setelah kita berencana, berusaha, yang terpenting adalah kita tawakal. Gitu. Kalau nggak ada rasa tawakalnya sama Allah, yang ada setiap hari itu pusing kepala, minum Panadol, paracetamol, ya. Itu jadi minta sama Allah itu dijauhkan dari rasa takut, rasa was-was. Nah, dari sini juga kita paham kenyang dan aman itu rezeki dari Allah. Orang kan kebanyakan manusia pahamnya itu rezekinya tahunya uang aja. Iya memang dia lebih banyak apa namanya, lebih mendominasi dia. Tapi dengar juga rezeki Allah yang lain. Takutnya kenapa? Kalau membatasi rezeki kepada uang, jauh dari rasa syukur. Tak punya uang, aduh, pusing lagi aja, minum Panadol lagi aja, gitu ya. Nah jadi cara bersyukur itu ketika kita mengalami kesulitan, ingat nikmat-nikmat Allah yang lain. Insyaallah segitu dulu ya. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.